Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Wahyudi, 2019 2139. Kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS yang diberi oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang menganalisis dari video yang sebelumnya, yaitu memilih 3 video. Langsung saja. Yang pertama yaitu materi pertama yaitu tentang pengangguran. Pengangguran ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Dan analisisnya yaitu bagaimana pemerintah membuat formula baru mengatasi pengangguran dengan membuka pelatihan kewirausahaan. Dengan berwirausaha, seorang dapat mandiri dalam berbisnis, tidak cemas akan status pekerjaan dan perusahaannya, dan lebih bebas dalam menjalankan usahanya. Di samping itu, wirausaha dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya. Memasuki materi yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi, yaitu ekonomi makro, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Di sini analisis tentang kebijakan moneter, yaitu yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, yang artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Dan materi yang ketiga dan yang akhir, yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan
pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Dan analisis tentang pendapatan nasional yaitu untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional hal penting karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Dan yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.